Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pasti udah pada berbuka, udah pada tarawih ya. Nah, pengisi malam ini kita bincang-bincang dengan hal yang ringan saja. Mungkin sahabat Ikhwanul pasti sudah sering mendengar yang namanya kita mulai dari nol. Misalnya ke SPBU ketika ngisi BBM pasti dibilang dari nol ya Pak. Terus sebenarnya juga di bulan suci Ramadan ini, kita bulan penuh berkah, dan diharapkan selesai Ramadan nanti di 1 Syawal, hari penuh kemenangan, dan kita akan mulai juga dari nol. Kenapa? Karena semua dosa-dosa sudah terhapuskan, kita isi dengan ibadah yang banyak, dan ibadah Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan selesai Ramadan nanti kita mulai dari nol, tetapi mulai yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk jangan diulang lagi, kita tinggalkan semua gitu. Tapi pada malam hari ini saya nggak bahas masalah mulai dari nol, tetapi saya akan coba membahas titik 0 kilometer. Jadi juga sering disebut kilometer nol. Nah, ini hal yang saat ini dengan kemajuan teknologi sudah banyak ditinggalkan, setidaknya bagi generasi muda berikutnya bisa belajar tentang fungsi yang sebenarnya daripada titik 0 kilometer yang ada di hampir semua kota di Indonesia. Sahabat Ikhwanul, dari literatur yang ada, di Indonesia ada 23 titik kilometer 0. Itu tersebar di hampir semua wilayah, di semua provinsi, di semua kota ada. Yang kita coba review salah satu yang besar-besar saja, misalnya Aceh, di Sabang, di Pulau Sabang, itu ada titik 0 kilometer yang saya rasa hampir semua kita sudah tahu lah, bahkan kita banyak yang sudah sampai ke sana. Kenapa? Karena sampai di Sabang, kita biasanya juga diberi sertifikat, piagam, tanda bahwa kita sudah pernah sampai ke kota Sabang, atau titik 0 kilometernya Indonesia bagian barat. Monumennya megah sekali, kita bisa lihat nanti fotonya kita tampilkan. Kemudian pindah ke wilayah timur, itu ada di distrik Sota, di Merauke, itu juga bahkan itu lebih luar biasa lagi karena tahun 2015 dibangun oleh Kementerian PUPR oleh pusat, itu dibangun semacam monumen namanya Monumen Kapsul. Nah, itu di sana ditanam sebuah kapsul waktu berupa impian anak-anak Indonesia yang ditulis di tahun 2015. Dan itu kapsul akan dibuka nanti 70 tahun berikutnya. Jadi di tahun 2085, maka generasi yang hidup di tahun 2085 itu akan membuka kembali, melihat kembali apa saja impian anak-anak Indonesia di tahun 2015, katakanlah begitu. Dan yang pasti, di saat kapsul itu dibuka, kita yang nonton ini semua mungkin udah nggak ada lagi. Dan mungkin anak kita juga mungkin sudah nggak ada. Mungkin cucu lah kalau ukuran saya. Atau kelahiran tahun 2020-an, itu mungkin masih ada tapi itu udah tua sekali. Tapi kita harapkan saja, kita nggak tahu bagaimana kejadian nantinya. Nah, sahabat Ikhwanul, yang menarik satu lagi adalah Ibu Kota Negara Baru, IKN. Nah, itu juga di Penajam Pasir di Kalimantan Timur. Itu di tahun 2022 kemarin diresmikan oleh Presiden kita, Bapak Jokowi, beserta seluruh kepala daerah atau 34 gubernur yang ada di Indonesia, itu meresmikan titik 0 kilometer dari Ibu Kota Negara Baru itu. Gitu. Nah, uniknya atau mungkin ada hal yang sedikit menarik, pada waktu itu 34 gubernur itu masing-masing membawa tanah dan air dari provinsinya masing-masing yang itu digabungkan dengan kendi Nusantara namanya, itu digabung di sana dan ditanamkan di daerah itu. Saya secara logika nggak tahu persis maksudnya apa, tujuannya apa, dan kenapa harus tanah dan air dari masing-masing provinsi yang dibawa ke sana, saya juga nggak tahu. Tapi sudahlah, kita nggak bahas masalah itunya, tapi yang jelas itu ada unsur klinik dan mistis atau apapun, atau mungkin permintaannya Mbak Rara barangkali, tapi saya nggak tahu lah, itu urusan mereka-mereka. Tapi yang jelas 0 kilometer Indonesia ada di sana. Sahabat Ikhwanul, secara geografis sebenarnya kenapa masing-masing wilayah atau masing-masing kota punya titik 0 kilometer?
Itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda dulu, dibangun beberapa itu dibangun oleh Belanda, sudah ratusan tahun umurnya dan sekarang tentunya sudah menjadi bangunan atau benda cagar budaya gitu. Nah, di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi ada Sabang, ada Merauke, kecuali KN itu asli produk made in Indonesia sekarang lah gitu. Tapi di kota-kota lain umumnya itu dibuat pada zaman Belanda. Belanda membangun titik kilometer, berarti dari sanalah, nah ini dilengkapi dengan titik koordinat, semua punya koordinat, menentukan pusat titik awal pergerakan sebuah kota. Katakanlah misalnya di kota Padang, itu berada di kantor pos, walaupun ada yang bilang dulu ada bangunan di Padang itu namanya Kinol, apotik Kinol, tapi apotik ini Kinol disebut sebagai kilometer 0. Tapi dari literatur yang ada, semua menyatakan bahwa 0 kilometer kota Padang itu berada di kantor pos. Sehingga pada saat itu diketahuilah berapa jarak dari kota Padang ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh atau ke Painan, begitu juga Padang ke Medan, Padang Pekanbaru, Padang Jambi, Padang Palembang, sehingga berdasarkan jarak tadilah ditentukan misalnya biaya-biaya pengangkutan, biaya materai untuk pos, dan lain-lain. Tetapi juga lebih kepada menentukan jarak antar kota, jarak antar wilayah, atau jarak dari pusat kota itu ke sarana-prasarana lainnya. Sahabat Ikhwanul, seiring dengan berjalannya waktu, kilometer ini memang mungkin sudah terabaikan. Kita sendiri juga sudah sering tidak terlalu memperhatikan lagi. Kenapa? Karena sekarang tinggal buka handphone saja di Google Map misalnya, kita udah tahu itu. Jarak berapa kilometer, bahkan macetnya di mana, kemudian ada SPBU di mana, rumah sakit berapa kilometer lagi, kantor polisi berapa, semua informasi sudah terbuka lebar. Sehingga orang sudah tidak terlalu memperdulikan yang namanya batu kilometer. Nah, sehingga sekarang pergeseran nilai ini menyebabkan titik 0 kilometer dimanapun itu di kota-kota yang ada di Indonesia, yang saya sebut tadi jumlahnya hampir 23 buah tadi, itu sudah menjadi lokasi atau destinasi wisata. Orang berkunjung ke sana, biasanya dibangun sebuah tugu, sebuah monumen, karena biasanya batu 0 km tidak hanya menyatakan 0 km sebuah kota, tapi biasanya di sana juga ada peristiwa gitu. Misalnya Jogja, itu Jogja kembali, atau serangan umum 1 Maret, itu bermula dari titik itu. Begitu juga dengan di kota-kota lain umumnya terkait dengan sejarah pada saat itulah menentukan titik 0 km. Sehingga ketika kita ke Jogja atau kita ke Bandung misalnya, selalu ingin berfoto di titik 0 km. Atau di Bali misalnya ada Puputan, di lapangan Puputan gitu. Di Semarang di kantor pos, ada tugunya, ada yang orang berfoto bahwa saya sudah sampai di 0 km kota tersebut gitu. Termasuk yang di Sabang, di Merauke itu yang paling top barangkali. Sayang saya sendiri yang ke Merauke belum pernah sampai ke Sota atau ke kapsul waktu yang ada di Merauke. Kalau kopi memang Cinos lah. Udah pada pernah ngopi ke Cinos belum? Ini sekalian promosi kayaknya. Baik sahabat Ikhwanul, karena kita berada di Pekanbaru, saya di Pekanbaru, pingin juga bertanya atau melihat sebenarnya kilometer 0 kota Pekanbaru itu ada di mana sih gitu. Ada nggak yang tahu kilometer 0 Pekanbaru itu di mana? Ada yang bilang, saya pernah nanya ke beberapa teman, oh itu di bundaran depan kantor gubernur di Tugu Zapin, katanya di sana ada. Tapi saya belum pernah lihat, apa ya 0 km kita di sana. Gitu. Kemudian kantor pos nggak pernah ada, saya nggak pernah lihat ada batu penanda kilometer 0 Pekanbaru di kantor pos. Tapi yang jelas, bahkan sudah merupakan salah satu benda cagar budaya dan ditetapkan dengan statusnya sebagai cagar budaya, 0 km Pekanbaru itu berada di kawasan Pelindo di pinggiran Sungai Siak dekat Pasar Bawah. Itu berupa tugu, batu pal itu, batu kilometer itu, yang usianya udah 100 tahun karena dibangun oleh Belanda tahun 1920. Jadi kota Pekanbaru 0 kilometernya berada di sana. Bahkan di batu itu masih tertulis itu, jarak ke Padang kalau nggak salah 315 km dan ke Bangkinang 65 km. Itulah jarak pada masa itu. Kalau sekarang mungkin sudah berubah. Karena jalur jalannya dulu juga masuk ke Auri, kalau sekarang kan udah banyak jalan ke arah sana gitu. Nah, sekarang kita
melihat, saya kemarin berkesempatan ke lokasi melihat bagaimana sebenarnya kondisi batu 0 km Pekanbaru yang sangat bersejarah, yang harusnya merupakan kebanggaan kita juga, harusnya menjadi destinasi wisata untuk kota Pekanbaru, khususnya wisata sejarah, wisata heritage. Sahabat Ikhwanul, yuk kita sambil jalan-jalan ke arah Pasar Bawah, ujung Jalan Ahmad Yani ya, mentok Pasar Bawah, mentok ke pagar, sampai ke pagar Pelindo. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sekarang kami berada persis di depan pagar dari Pelindo. Kelihatan itu bangunan Pasar Bawah. Nah, ini kantor Pelindo. Nah, kelihatan daerah itu dikunci, jadi pagarnya cukup tinggi tapi tidak rapat, sehingga saya harus melalui lewat bawah. Karena saya tanya siapa yang pegang kunci, nggak ada yang tahu, karena ini memang mungkin asetnya Pelindo, jadi nggak semua orang boleh masuk. Nah, saya nggak tahu nih apakah habis ini saya ditangkap, besok saya juga nggak tahu nih. Tapi yang jelas karena keinginan hati ingin melihat Tugu 0 km Pekanbaru, ya kami terobos saja. Jadi, nah inilah dia batu kilometer 0 Kota Pekanbaru. Nah, ini ada ditulis Cagar Budaya Tugu titik 0 Pekanbaru. Cuman di sini memang agak beda karena ini SK Wali Kota, sedangkan dari data yang ada di saya ini kalau ini keputusan Wali Kota Pekanbaru 2018. Sedangkan di data yang ada itu terdaftar sebagai salah satu benda cagar budaya. Kita stop dulu barangkali. Nah, jadi di data saya, di literatur yang ada, ini merupakan benda cagar budaya nomor 08 BCB TB _B_01 tahun 2014. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kelihatan dari batu kilometer ini Padang 313 km. Maaf, tadi salah. Nah, kemudian ke Bangkinang 65 km. Tapi kondisinya seperti inilah. Nah, ini sahabat Ikhwanul, ayolah sama-sama kita gimana memperhatikan titik 0 Pekanbaru. Mungkin kita yang masih punya kepedulian bahwa bangunan ini ya sayang sekali dan tersembunyi dan pasti tidak, kalau orang lain, orang yang baru datang, pasti sangat sulit menjangkau daerah ini. Padahal kalau kita lihat ini daerah sangat luas, tapi memang ini milik Pelindo. Kalau kita lihat di pinggiran sana, itu ada Sungai Siak, langsung berbatasan dengan Sungai Siak, dan orang banyak yang mancing. Ada beberapa yang mancing ke sana. Itu juga nggak tahu lewat dari mana masuk ke situ. Tapi mungkin karena sudah biasa, sehingga nggak ada masalah. Nah, inilah dia kondisi titik 0 Kota Pekanbaru yang ada di pelabuhan, di kawasan Pelabuhan Pelindo. Sahabat Ikhwanul, miris memang rasanya ya, kita yang terkait selalu merasa berminat atau punya kepedulian kepada sejarah ini, termasuk sejarah Pekanbaru, mungkin merasa miris melihat kondisi batu kilometer tadi. Lalu permasalahannya sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau boleh, mumpung barangkali mudah-mudahan ini ditonton oleh banyak pihak, termasuk Pak Wali Kota sebagai yang pemegang kunci Kota Pekanbaru, decision maker, pemegang kebijakan, bagaimana nih Pak Wali? Kalau misalnya, atau organisasi lain, misalnya organisasi profesi seperti IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, atau mungkin perguruan tinggi arsitektur yang ada di Riau, misalnya Universitas Riau, UNRI, atau Lancang Kuning, dan lain-lain. Kita bikin sayembara, mendesain kembali kawasan ini, tentu kapan perlu bekerja sama dengan Pelindo. Karena kalau saya lihat di lokasi ini Pelindo juga tidak aktif lagi. Tapi lahan ini cenderung terbengkalai kalau dilihat sepintas ya. Tapi nggak tahu persisnya gimana. Tapi kalaulah memang kita merasa peduli dengan 0 km Pekanbaru yang merupakan sejarah tonggak, salah satu tonggak sejarah berkembangnya Kota Pekanbaru, tidak ada salahnya kalau ini kita desain sebagus mungkin, sebaik mungkin, memanfaatkan space yang ada. Dan kalau kita juga memperhatikan postingan saya sebelumnya tentang open space kota Pekanbaru yang sangat minim, kalaulah memang wilayah ini bisa dibebaskan atau bisa tukar guling antara pemerintah kota dengan Pelindo, mungkin Pelindo diberi tanah, diberi lahan di daerah lain sehingga ini bisa dikuasai oleh pemerintah kota, kita bangun di sini taman ruang terbuka hijau yang bagus. Dan poinnya, center poinnya itu adalah batu titik 0 km tadi gitu. Mungkin bisa batunya diangkat,
lalu ditempatkan di atas, kita buat semacam monumen, bentuknya silahkan mau bentuk apa saja itu tergantung selera, asal dia punya nilai sejarah misalnya. Dan yang paling penting Pak Wali Kota, itu kita sayembarakan gitu, supaya semua masyarakat ini merasa terlibat. Bisa saja mahasiswa arsitektur, mahasiswa sipil, orang lingkungan, atau dari sejarah misalnya, semua bisa ikut. Nanti hasilnya diekspos, dipaparkan, disosialisasikan ke masyarakat, mana yang terbaik itu kita bangun. Wah, saya rasa kita juga menambah salah satu lagi destinasi wisata sejarah yang ada untuk Kota Pekanbaru. Nggak main-main loh, ini dibangun tahun 1920. Jadi nilai sejarahnya juga sangat luar biasa. Baik sahabat Ikhwanul, saya rasa demikian barangkali untuk sesi ini. Sekali lagi mengajak, ayolah sama-sama peduli dengan kondisi Batu Kilometer Nol yang sudah sangat terkesampingkan atau bahkan terkebelakangkan saat ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa diangkat kembali. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.